memang kita asal muasalnya dari PT Sarana Mulia Logistik atau SML. Lihat pasar logistik di tanah air ya, itu kurang lebih hampir dari catatan BPS itu hampir 300 triliun, itu Genco. Dan itu menjadi pasar yang sangat luar biasa sekali. Target tahun ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita menawarkan 6 link hub baru, itu yang kita tawarkan ke para investor. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Heri Hidayat selaku CEO dari Link Express. Ya, Pagi, betul. Pak. Terima kasih sudah berkenan menerima dari Transco, Pak, di kantor dari Link Express, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Heri Hidayat dari PT Logistik Indonesia Network. Brand name kita Link Express. Baik, Pak, menarik terkait profil dari Link Express ini, kita ketahui kan bagian dari sister company dari Sarana Mulia Logistik ya, Pak? Betul. Mungkin bisa ceritakan cikal bakal dari Link Express ini seperti apa, Pak? Oke. Link Express atau PT Logistik Indonesia Network itu memang kita asal muasalnya dari PT Sarana Mulia Logistik atau SML. Kalau PT SML itu concern ke alkes, farmasi, sama kosmetik. Nah, dari situ kita melihat pasar Genco atau General Cargo yang belum tersentuh. Jadi memang sebelumnya PT SML fokus di segmen tersebut. Nah, sedangkan pasar Genco itu yang belum kami sentuh, sehingga dari situ muncul ide untuk melahirkan Link Express. Artinya secara market itu berbeda dengan SML ya, Pak? Dengan Sarana Mulia Logistik itu? Ya, secara market kita beda. Walaupun ketika kita ada customer yang memang dia base-nya di pemain alkes atau farmasi dan kosmetik, itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa layani, karena kita secara background kita punya pengalaman di sana kan. Jadi Link Express lebih penguatannya itu di cabang. Jadi kekuatan kita itu ada di cabang, di mana cabang akan menggarap seluruh pengiriman, potensi pengiriman yang ada di daerah tersebut, dan melayani semua industri yang ada. Jadi nggak hanya fokus di segmen tertentu aja. Jadi Genco itu luas banget, dan pasarnya sangat besar sekali dan sangat profitable lah untuk kita garap dengan maksimal. Kalau dikatakan bahwasannya General Cargo pasarnya sangat besar, itu mungkin gambarannya seperti apa, Pak, di Bata Link Express? Oke, kalau dari lihat pasar logistik di tanah air ya, itu kurang lebih hampir dari catatan BPS itu hampir 300 triliun, itu Genco. Dan itu menjadi pasar yang sangat luar biasa sekali. Pemainnya pun nggak sebanyak yang konsolidasi ya, seperti mungkin para pemain yang lain lah kita udah tahu. Tapi di logistik yang Genco yang mungkin lebih ke company gitu, itu masih sedikit. Dan pasarnya sangat menarik. Potensi pasar 300 triliun itu per tahun atau? 300 triliun itu per tahun pasarnya. Tahun, Ya, kita mau grabnya sebesar apa? Karena kebutuhan pasar itu akan semakin meningkat, apalagi dengan karakter Indonesia yang kepulauan, banyak tersebar di seluruh tanah air ini. Pertumbuhan ekonomi otomatis menggerakkan barang. Nah, itu disitulah layanan kami hadir untuk turut serta di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Kita ketahui kan dari Link Express itu mulai beroperasi Januari 2023, Pak ya. Sampai hari ini capaian atau milestone-nya seperti apa, Pak? Oke. Link Express memang secara aktualnya kita berjalan mulai dari Januari ya. Januari kita jalan, kalau secara badan hukum kita lahir di 2 November 2022. Secara badan hukum. Memang aktualnya kita secara proses bisnisnya kita jalannya di
Januari 2023 ya. Nah, milestone selama kita berdiri sampai saat ini, kita alhamdulillah di 2024 kemarin pencapaian kita naik 70% dari tahun 2023 sebelumnya. Jadi sebagai pemain baru di bisnis logistik, kita sudah bisa membukukan kurang lebih sales di angka 18 miliar. Dan untuk tahun 2025 sendiri kita targetkan 2 kali lipat dari tahun 2024 kemarin. Kalau dari sisi gambaran volume logistik yang ditangani mungkin per bulan, per tahunnya seperti apa, Pak? Oke, kalau dari hasil report kemarin kita di annual report 2024, kita berhasil membukukan pengiriman kurang lebih 9.000 resi. 9.000 resi pengiriman dengan jumlah volume kurang lebih 1,5 sampai 2 juta ton barang yang kita kirim per tahun ya, per tahunnya. Sehingga itu masih angka kecil dibanding 300 triliun pasar yang ada di Indonesia. Jadi kita masih optimis untuk bisa nge-grab lebih banyak lagi. Oke, artinya dengan capaian itu masih bisa dikembangkan lagi gitu Pak ke depannya. Sangat besar sekali untuk kita bisa kembangkan. Sehingga salah satu strategi yang kita akan jalankan ke depan, kita memang penguatannya di investor. Di mana kita membuka kesempatan juga untuk para investor. Di sini kita sebutnya Link Hub. Link Hub itu adalah cabang yang kita kelola secara autopilot. Nah, itu investor bisa turut serta di situ. Dan itu bisa mempercepat target maupun rencana yang kita ingin capai di 2025 maupun ke depannya. Itu bagian dari cara Link Express untuk expand ke daerah gitu, Pak? Betul. Jadi, untuk Jabodetabek sendiri kita canangkan itu kurang lebih ada 8 Link Hub atau 8 cabang kita. Kemudian untuk luar Jakarta sendiri yang kita coba untuk tawarkan ke investor itu ada 2 yang baru ya pengembangannya, yaitu Semarang sama Surabaya. Kalau sekarang yang di luar Jabodetabek kita punya Bandung. Nah, itu strategi itu yang kita ingin segera kita eksekusi supaya target kita bisa capai. Oke, konteks strategi lewat Link Hub atau investor ini apakah artinya terbuka untuk siapa saja, Pak? Terbuka untuk siapa saja. Kita membuka kesempatan siapa saja untuk bergabung, untuk menjadi investor di Link Hub kami itu, yang sudah saya sampaikan tadi. Karena pasarnya belum semua kita garap, dan itu potensinya luar biasa banget. Kita membuka kesempatan untuk Jabodetabek sendiri itu di daerah Jakarta Barat, kemudian PIK, Petani Dekapuk, Tangsel, sama Cibitung. Sama satu lagi yang tidak kalah penting itu Jakarta Pusat. Nah, itu kantong-kantong sentra ekonomi yang pasti kebutuhan pengirimannya luar biasa besar. Jadi kita membuka kesempatan untuk para investor bergabung juga. Apakah skemanya mirip dengan franchise logistik yang lain? Mungkin kalau skema operasionalnya mirip ya, karena autopilot. Cuman yang membedakan itu adalah skema bagi hasilnya. Kalau skema bagi hasil kita itu kita memberanikan diri untuk kita bisa kasih fix bagi hasil. Jadi tidak mempertimbangkan sales naik atau turun. Kita sudah bisa berani untuk state dari awal untuk fix bagi hasilnya. Apakah ada prasyarat tertentu dari investor ini untuk bisa jadi Link Hub ini? Apakah punya aset bangunan seperti apa gitu? Salah satu syarat yang pertama pasti dana investasi ya. Dana investasinya tuh kurang lebih di 1,2 miliar. Oke, 1,2. Di luar properti dalam hal ini adalah tempat. Kita membutuhkan tempat minimal ruko 6 kali 12 meter, 2 lantai. Tujuannya adalah sebagai kantor marketing kita dan sebagai hub untuk pengiriman di area sekitarnya. Untuk jadi, storage juga ya? Betul. Jadi lantai bawah itu sebagai storage, lantai atasnya sebagai kantor marketingnya dan operasionalnya. Apakah harus punya armada? Armada kita yang siapkan. Jadi investor hanya pure investasi 1,2 miliar dan properti untuk aset
furniture dan yang lainnya, itu kita yang siapkan, termasuk SDM-nya kita yang siapkan. Jadi setelah investor memberikan atau invest 1,2 miliar itu, investor tinggal tunggu report bulanan yang kita berikan dan juga bagi hasil per tahunnya. Sejauh ini untuk skema Link Hub ini seperti apa, Pak? Untuk skema Link Hub saat ini, dari 2023 kita mulai promosikan. Alhamdulillah di 2024 ada 2 investor Link Hub yang join. Itu ada di Link Hub Jakarta Selatan dan juga Link Hub Serpong. Dan itu sebuah kepercayaan kepada kami dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun dan progresnya cukup signifikan untuk salesnya. Dan target untuk tahun ini? Target tahun ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita menawarkan 6 Link Hub baru, yaitu Bintaro atau Tangsel, kemudian Jakarta Barat, kemudian PIK, Jakarta Pusat, Cibitung, Semarang, dan Surabaya. Itu yang kita tawarkan ke para investor. So sejauh ini fokus masih di Jawa, Pak ya? Fokusnya kenapa kita mencari link hub yang kita berikan ke investor di Jawa, karena memang pasar pengiriman Indonesia itu 60%-nya dari Jawa. Bahkan pertumbuhan ekonomi itu 57% dari data BPS itu kontribusinya dari Jawa. Jadi PDB Indonesia sekian puluh ribu triliun itu 57% dari Jawa. Otomatis pergerakan ekonomi barang pun banyak dari Jawa ke seluruh Indonesia. Jadi itu menjadi concern kami kenapa saat ini Jawa masih tempat yang kami rekomendasikan untuk para investor join. Baik Pak, di luar skema Link Hub tadi, mungkin gambaran aset atau jaringan logistik dan armada yang dimiliki Link Express sampai hari ini seperti apa? Untuk jaringan logistik kita ya, kita alhamdulillah sudah bisa menjangkau 514 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Dan historical kemarin, kita berhasil mengirim ke 440 kota dan kabupaten seluruh Indonesia di tahun 2024. Kemudian kita untuk armada pick-up-nya sendiri untuk Jabodetabek itu kita ada 11 unit. Mulai dari armada blind van, ankle, CDD, kemudian wingbox kita ada juga. Kemudian untuk cold chain juga kita ada. Makanya kenapa tadi di awal saya sampaikan, kita bisa handle untuk customer yang mungkin dia butuh penanganan suhu tertentu, mungkin untuk vaksin, atau yang lainnya. Karena kita memang punya pengalaman di situ dan kita ada armada untuk itu. Kemudian untuk cabangnya sendiri, kita di seluruh Indonesia itu kita ada kurang lebih 40 cabang otonom kita. Di 36 provinsi dan 6 kota besar di Indonesia. Itu yang memastikan kenapa kita berani memproklamirkan diri sebagai rajanya Remotaria. Karena kita bisa memastikan seluruh kiriman yang diberikan ke kita bisa deliver sampai ke tujuan. Artinya untuk pengelolaan armada ini selain dari aset sendiri juga bermitra juga di daerah? Betul, kita juga bermitra dengan agen kita di daerah karena kemitraan eksklusif dan kita sudah berjalan. Kalau dari historical kita udah lebih dari 7 tahun kita bekerja sama dengan para mitra kita. Walaupun Link Express baru usianya 3 tahun saat ini ya, tapi sejatinya karena kita adalah sister company dari Sarana Mulia Logistik, kita sudah bermitra dengan mitra lokal kita itu kurang lebih 7 tahun dan kita kemitranya eksklusif, sehingga kita pastikan seluruh pengiriman melalui Link Express itu terdeliver. Jadi sedikit kemungkinan gagal kirim. Gitu. Karena dari historical kita, pengiriman kita pun 96% kita berhasil untuk SLA-nya ya, sesuai lead time-nya. Dan sedikit bahkan nggak ada yang barang hilang. Karena kalaupun barang hilang, kita berani untuk menggantinya. Gitu. Bukan lagi senilai ongkir, tapi senilai barang yang hilang tersebut.
Artinya dari ketersediaan armada ini termasuk mungkin dari dengan mitra ini ada berapa yang dikelola, Pak? Kalau untuk armada dengan mitra mungkin jumlahnya ratusan ya, ratusan unit. Gitu. Karena historical kita di kemarin pun di tahun 2024 itu kita pengiriman menggunakan armada truk yang kita sebutnya service kita tracking ya, itu lebih dari 200 armada. 200 armada, oke. Jadi segala kebutuhan layanan pengiriman kalau memang membutuhkan armada kita selalu siap, berapapun itu. Oke. Ya. Artinya ketersediaan udah terjamin lah ya. Aman. Oke. Ini dari Link Express kan ada sekitar 6 layanan, Pak. Iya. Dari 6 layanan itu secara kontribusi masing-masing terhadap revenue seperti apa, Pak? Oke. Untuk layanan Link Express kita ada 6 ya. Itu mulai dari Link Care itu link kargo reguler, itu kita kirimannya reguler, baik itu kubikasi maupun standar. Kemudian kita ada Link Base itu besok sampai tujuan, atau mungkin teman-teman pada lebih mengenalnya ONS ya, One Net Service. Kemudian kita ada juga Link cerah atau cepat dan murah, itu kita pengiriman melalui jalur udara, itu express standar kalau teman-teman di luar sana menamainya gitu ya. Kemudian ada Link Truck itu tracking tadi itu, kebutuhan charter kendaraan mulai dari CDD, wingbox, bahkan three-way, flatbed pun kita bisa. Kemudian Link X itu Link Exim, ekspor impor. Nah, dari ke-6 produk layanan itu, kontribusi terbesar hampir 70% itu Link Care atau kargo reguler. Kenapa Link Care yang paling besar? Karena pasar kita paling besarnya memang kargo reguler atau Genco tadi saya sampaikan. Jadi general cargo itu. Sehingga penanganannya lebih banyak ke pengiriman reguler. Itu mulai dari reguler jalur darat maupun via laut. Dan menariknya lagi di luar dari nama yang tadi yang disampaikan oleh Pak Heri itu kan ada Linggo, Pak. Ini apa lagi, Pak? Linggo itu sebenarnya kita menyebutnya sebagai lini bisnis. Jadi lini bisnis. Oh, di luar 6 itu ya, Pak? Kalau 6 itu tadi produknya. Kalau Linggo itu kita 7 Linggo kita sebutnya. Itu ada 7 lini bisnis kita, yaitu untuk lebih spesifik lagi menggarap pasarnya. Jadi pertama itu kita sebutnya Link B2B. Link B2B pasti teman-teman udah paham lah. Itu tentang kita menggarap customer-customer B2B. Kemudian ada namanya Link Travel. Itu kita menggarapnya para pelaku travel, baik umroh maupun travel wisata biasa. Kemudian ada Link Hotel. Itu kita menggarap pengiriman dengan kerjasama dengan para hotel. Kemudian ada namanya Link Instansi. Itu kita kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, baik itu Pemda maupun pusat. Kemudian ada namanya Link Building. Nah, itu kita kerjasama dengan para pengelola building. Di Jakarta ini kan ada ribuan building ya. Nah, di situ pasti ada kebutuhan pengiriman. Mungkin customernya ada di building A, misalnya ada di Jakarta Selatan, tapi bisa jadi warehouse-nya atau gudangnya ada di Bogor ataupun di Tangerang misalnya. Jadi itu yang kita garap. Jadi lini bisnis atau 7 Linggo atau 7 lini bisnis kita itu lebih memfokuskan lagi pasarnya mana nih yang kita mau garap. Lebih niche lagi ya, Pak? Iya, betul. Karena saat ini paling banyak teman-teman logistik itu adalah bermain di link B2B atau mainnya di B2B. Belum ada yang secara spesifik mengkhususkan ke travel, kemudian ke hotel dan yang lainnya. Termasuk yang menarik ini kan umroh, Pak. Umroh ini sejauh ini seberapa besar, Pak? Karena kan iya mungkin jamaah Indonesia paling besar kali ya, Pak, sedunia mungkin. Betul. Karena kita adalah salah satu negara muslim terbesar dunia, sehingga pasar untuk umroh itu tinggi. Dan kebutuhan pengiriman barang para agent travel ke seluruh jamaah di tanah air pun tinggi. Nah, saat ini kita selain pengiriman barang dari agent travel ke
jamaah yang di tanah air, kita pun saat ini sedang menjajaki untuk pengiriman barang jamaah dari tanah suci ke Indonesia. Atau kita di dunia ekspor impor tuh dikenalnya dengan personal effect. Jadi over baggage yang mungkin teman-teman atau jamaah haji di tanah suci mungkin belanja atau beli oleh-oleh, itu tidak bisa terbawa dengan bagasi yang terbatas, itu bisa kita layani pengirimannya. Dan sejauh ini pemainnya belum banyak atau seperti apa, Pak? Untuk yang spesifik ke travel, nyaris hampir nggak sampai hitungan jari. Adapun yang saat ini sudah mulai masuk itu ada 1 atau 2 pemain logistik aja. Dan itu mereka masih fokusnya ke jamaah haji, bukan ke jamaah umroh atau travel umroh. Jadi memang travel umroh saat ini tuh masih dianaktirikan oleh para pemain logistik. Jadi masih banyak para pemain umroh, travel umroh itu yang harus mengirim barangnya itu ke gerai mereka. Nah, kalau kita siap pick up di tempat mereka. Itu salah satu kelebihan dari Link Express. Kita pre-pick up. Dan kita memang menjadikan para pemain travel umroh itu sebagai mitra kita. Bukan hanya sekedar pasar, sebagai mitra. Makanya perlakuannya pun khusus. Baik. Oke, menarik Pak. Dari yang disampaikan tadi, yang dari 6 layan itu kan ada General Cargo menjadi kontribusi terbesar, ada sekitar 70% Pak. Itu secara layanan Pak. Kalau secara industri itu kalau dipecah-pecah paling besar apa Pak? Paling besar itu kita saat ini tuh paling banyak itu para pemain telco. Telco ini apa Pak? Telco itu misalnya telekomunikasi ya, mulai dari kirim fiber optiknya, FO-nya, kabel-kabel kebutuhan mungkin untuk jaringan internet dan yang lainnya. Bahkan kita yang cukup besar juga berkontribusi adalah pemain project. Misalnya seperti halnya IKN kemarin gitu. Nah, itu butuh instalasi pipa untuk air minumnya, kita yang kirim juga. Dengan beragam itu tadi handlingnya seperti apa Pak? Handlingnya kalau Genco sebenarnya tidak membutuhkan penanganan yang spesifik ya. Beda dengan Alkes. Kalau Alkes memang itu luar biasa banget. Alkes itu kan ada sensor-sensor yang kalau miring dikit jadi error. Jadi nggak bisa digunain, jadi susah. Nah itu sulitnya di Alkes. Nah, makanya dengan pengalaman kita di Alkes, untuk penanganan Genco itu alhamdulillah kita bisa handle dengan baik, karena kita sudah terbiasa menangani hal-hal yang sulit. Jadi untuk Genco lebih secara umum lebih mudah. Tadi disampaikan kalau Link Express ini sudah bisa menjangkau seluruh Indonesia Pak ya. Dan kita ketahui kan Indonesia kan negara kepulauan Pak, dan itu menjadi tantangan tentunya untuk semua perusahaan logistik. Untuk Link Express sendiri cara mengatasinya Pak? Cara mengatasinya salah satunya memang kita kan bekerja sama dengan para mitra kita ya. Kemudian kita memberikan aneka layanan kiriman. Mulai dari kita misalnya kebutuhan mungkin lewat tracking ya, kita lewat tracking. Dan wilayah kepulauan ini kan salah satu tantangannya kan jangkauannya ya. Nah, dan yang termurah atau yang paling efisien itu pengiriman pasti lewat jalur laut. Sayangnya, enggak seluruh pemain logistik itu bisa handling untuk pengiriman via laut. Nah, kita bisa, dan kita memang bermitra dengan mitra-mitra kita yang cukup kuat juga. Sudah bekerja sama eksklusif juga, jadi memastikan biaya kirimnya itu lebih kompetitif dibanding teman-teman yang mungkin nggak punya akses ke sana, atau yang memang handling di laut itu kan nggak semudah di darat ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya truk, udah tinggal jalan aja gitu. Laut itu kan terkadang kita harus ngikutin aturan pelabuhan segala macamnya gitu. Bahkan barang pun nggak bisa semuanya masuk misalnya ke kapal penumpang. Ada kapal khusus, kapal barang. Itu yang ada sedikit strategi khusus lah untuk handling kiriman via laut. Beda dengan lewat darat yang cukup ada armada truk, masuk barang selesai gitu. Kalau di laut agak sedikit ada challenge-nya, tapi untuk menekan cost
itu sangat efektif. Artinya kalau untuk pengiriman lintas pulau ini secara tantangan itu dari sisi cost, dari sisi handling, sama lead time Pak ya berarti ya? Betul. Lead time pasti itu nggak bisa kita hindari ya. Kenapa? Karena pengiriman lewat laut itu banyak hal yang tidak bisa kita antisipasi. Misalnya kondisi laut, kondisi cuaca, kemudian kondisi antrian di pelabuhan. Belum lagi ketika daerah itu terpencil, sehingga harus kita staffing ke perahu yang lebih kecil. Nah, karena kemarin pun kita ada pengalaman kirim ke daerah Papua, itu luar biasa banget. Pengalaman kita kirim barang sampai lewat perahu yang kecil, dia angkut oleh orang-orang lokal sampai ya kita lihat seperti yang di TV-TV gitu, menerjang riam yang cukup besar di area yang cukup ekstrim. Nah itu menjadi pengalaman kita dan itu menjadi portofolio kita untuk memastikan bahwa kita bisa menjangkaunya. Nah untuk itu gimana cara Link Express mengedukasi customer Pak? Karena mungkin menghindari komplain karena ketidakpastian misalnya. Sampai pastinya kita akan sampaikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Termasuk lead time yang selalu menjadi momok buat para pemain logistik ya. Dan karena selalu customer itu pengennya cepat. Kemudian terkadang ada project yang ada batas waktu tertentu. Nah, kita dari awal kita sampaikan karena kita kuat juga di daerah kita sehingga informasi yang kita sampaikan itu bisa valid. Beda dengan bukan menerka-nerka gitu. Kita valid dan kita bisa pastikan kalaupun mungkin terjadi keterlambatan, kita sudah bisa estimasi keterlambatannya sampai berapa lama. Kemudian solusinya apa nih kalau terjadi ini seperti ini. Seperti itu sih Pak. Berarti di luar ketidakpastian itu tetap ada penetapan SLA Pak ya? Betul. Kita tetap ada SLA yang kita sepakati. Karena misalnya gini, ada kiriman misalnya ke Membramo. Misalnya di lead time kita, let's say mungkin sekitar 14 hari atau 20 hari. Ternyata setelah kita investigasi tim daerah, mungkin kondisi cuacanya lagi buruk, mungkin penerbangan ke sana sedang tidak ada, akhirnya harus kita cari alternatif lain. Oh mungkin lewat jalur sungai, yang harusnya bisa lewat jalur kapal pesawat perintis, akhirnya kita lewat jalur sungai. Nah kita berikan estimasi juga, misalnya oh tidak bisa 20 hari, kemungkinan jadi 30 hari nih. Kita sampaikan di awal, jangan sampai kita tidak menyampaikan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terutama untuk yang area-area remote ya. Itu contoh di Papua. Bahkan untuk Maluku yang ke Halmahera juga pun kita sampaikan juga. Karena kadang customer kita juga banyak beragam ya. Kadang ada yang kiriman ke kota, bahkan ada yang sampai ke site-nya. Pak, penerapan SLA ini kan hari ini kan tidak bisa secara manual, tentunya harus secara digital gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Express terkait digitalisasi ini? Link Express, kita punya tim IT sendiri yang kita mendevelop aplikasi atau sistem untuk kebutuhan kita. Mulai dari pick up barang, itu kita sudah digitalize. Jadi dari 2023 kita Link Express sudah digitalize. Jadi bukan hanya by Excel atau by tulis-tulis tangan, enggak. Kita sudah by system. Dan itu terukur dan bisa divalidasi. Dan itu kita mulai dari pick up barang, kemudian perjalanan barang sampai mana, hub-hub kita, kemudian sampai dengan surat jalannya kembali. Setelah surat jalan kembali sampai invoicing pun kita semua digital. Sudah kita digitalize. Sehingga semua titik-titik note tadi itu semua bisa terpantau by system. Jadi enggak ada mengurangi resiko untuk barang hilang, barang tertukar, resi tidak terinput, itu kita pastikan kita tidak terjadi seperti itu. Tapi apa yang biasanya menjadi goals ketika Link Express menggunakan digitalin, apakah untuk meminimasi cost dan atau percepatan layanan? Pasti yang pertama itu adalah percepatan layanan terlebih dahulu. Kedua selanjutnya adalah efisiensi cost ya. Nah, tapi yang paling bermanfaat sekali di
digitalize itu adalah semuanya termonitor, semuanya on dashboard. Kemudian kita pun sistemnya cloud, jadi kita bisa akses dimanapun. Jadi bukan stand alone di komputer, kita cloud, bisa diakses via tab, laptop, kemudian handphone maupun komputer PC. Jadi sistem kita inject di cloud. Jadi itu yang membuat kita bisa akses di mana aja. Oke, mungkin terakhir Pak Heri untuk plan dari Link Express di tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan seperti apa? Untuk di 2025 sendiri, Link Express konsentrasi di capaian target 36 miliar. Sedangkan untuk Link Hub-nya sendiri kita punya target di tahun 2025 ini kita ada 2-3 Link Hub baru untuk mempercepat capaian kita. Nah, untuk 5 tahun ke depan, kita adalah menguatkan semua lini bisnis kita. 4 lini bisnis yang berjalan, yaitu link B2B, link travel, link shop, dan link building. Ini yang sudah berjalan. Tapi dari 4 yang sudah berjalan pun, belum semuanya maksimal kita garap. Makanya 5 tahun ke depan, kita ingin 7 lini bisnis kita itu berjalan. Itu karena itu yang memastikan seluruh pasar bisa tergarap dan seluruh layanan bisa kita provide. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Heri Hidayat. Terima kasih Sukses Pak untuk Abdul. Link Express, Pak.